死无悔，以我能上，放弃成仙之路。道昭昭，你这里竟然还有几只小老。 不可能跟我对抗！不可能跟我对抗！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pangeran pertama dan Jokang yang ingin menghentikan paman mereka malah harus terluka. Walaupun Jokang sempat mengeluarkan aura naga legendaris, tapi hal itu tidak bisa menghentikan Baiji. Karena sudah mengetahui Jokanglah yang dipilih oleh surga, Baiji pun berencana untuk menghabisi pangeran pertama. Karena bagi dirinya, pangeran pertama sudah tidak berguna. Untung saja sebelum dia meninggoy, Xingyun dan yang lainnya telah datang. Dia tidak menyangka mereka akan sangat cepat datang kemari, dan bahkan karena Xingyun telah mengikat kontrak dengan iblis bunga, mereka mampu mengendalikan iblis serigala. Yi Chen memberitahu mereka bisa datang kemari hanyalah sebuah keberuntungan. Tapi Baiji tidak ingin meremehkannya karena dia ini tidak mempercayai keberuntungan. Dia memuji Xingyun yang sudah berani datang kemari. Tapi Baiji tidak akan membiarkan Xingyun keluar hidup-hidup. Raja Qi kembali mencoba menyadarkan Baiji sebelum dia itu tenggelam terlalu dalam. Namun Baiji hanya tertawa dan menanyakan apakah mereka ini bisa mengembalikan istrinya yang sudah mati. Baiji yang tahu Daji menginginkan dunia ini akan mengabulkan permintaan terakhir dari istrinya itu. Walaupun sudah tahu kultivasi mereka sudah pulih, tapi Baiji tidak peduli karena kultivasinya sudah jauh di atas mereka. Pertarungan pun terjadi antara mereka, yang mana Xingyun, Raja Qi, dan Anyun bekerja sama untuk mengalahkan Baiji. Nah, di saat mereka telah berhasil membawa Baiji masuk ke dalam teknik pesona, Xingyun segera melemparkan naga Yinglong untuk kembali ke tubuhnya. Namun Baiji ternyata berhasil keluar dari teknik pesona, namun mereka kembali menghentikan Baiji. Tapi hal itu tidak berhasil karena perbedaan kekuatan antara mereka. Nah, untung saja Baiji yang mencoba mengendalikan tubuh naga tidak berhasil karena Yinglong sudah menekan tubuh naganya. Yinglong meminta mereka untuk mengulur waktu supaya dia ini bisa kembali mengendalikan tubuhnya. Tentu saja hal itu tidak dibiarkan oleh Baiji. Dengan semangat untuk menemui para naga betina, Yinglong tidak akan melepaskan tubuhnya apapun yang terjadi. Bahkan jika dia ini harus mati sekalipun. Raja Qi dan Anyun melakukan combo untuk menghentikan Baiji. Iblis bunga yang menyadari Baiji sangatlah kuat meminta Xingyun untuk segera pergi dan meninggalkan teman-temannya. Namun Xingyun tidak akan meninggalkan mereka apapun yang terjadi. Tidak punya pilihan lain, Xingyun pun menggunakan suatu teknik yang mana hal itu bahkan membuat Baiji terkejut. Yang ternyata Xingyun menggunakan teknik ramalan Pangu yang telah dia pelajari langsung dari Dewa Pangu. Dengan item War X yang dipakai oleh Xingyun, membuat Baiji sampai memanggil golem surgawinya. Dia tidak menyangka Xingyun memiliki darah keturunan dari Dewa Pangu. Namun Baiji tidak begitu takut karena dia yakin Xingyun tidak akan bisa mengalahkannya.
Di sini, Raja Qi mengajak An Yun untuk menggunakan formasi besar dua ritual Yin dan Yang untuk mengurung golem Beiji. Beiji hanya tertawa dan memberitahu bahwa walaupun Xing Yun menggunakan teknik ramalan Pangu yang tergolong sangat hebat, tapi dia menyadari kekuatan Xing Yun masih lemah. Yang mana hal itu menyebabkan dia tidak bisa mengeluarkan semua kekuatan dari teknik tersebut. Bahkan jika mereka telah mengurung golemnya, hal itu masih tidak cukup untuk menghentikan dirinya. Xing Yun yang sudah tahu akan hal itu meminta naga Yinglong untuk segera menyatu dengan tubuhnya. Golem Beiji yang berusaha kabur tidak dibiarkan oleh Raja Qi. Di sini, naga Yinglong mengejek mereka semua dan berjanji akan menghabisi mereka. Nah, ternyata Yinglong sudah berhasil kembali masuk ke dalam tubuhnya. Namun di sini, dia malah menjadi sombong dan tidak tahu berterima kasih kepada Xing Yun dan yang lainnya. Bahkan dia itu sempat menyerang Xing Yun. Yinglong memberitahu dia tidak akan membedakan yang mana musuh dan kawan. Karena baginya, yang berani mengganggu dirinya adalah musuhnya. Dia berjanji akan menghadapi Xing Yun setelah urusan dia dengan Beiji selesai. Di saat dia menyerang Beiji, naga Yinglong merasa sangat percaya diri karena sudah terbebas dari segel kuno yang telah mengurungnya selama ini. Dan karena kekuatannya sudah kembali sepenuhnya, bahkan jika mereka bekerja sama sekalipun tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Namun di saat itu juga, naga Yinglong tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Yang ternyata itu semua adalah perbuatan dari Beiji. Dia menjelaskan bahwa sebelum mereka datang kemari, dia telah menanamkan sebuah kutukan di dalam tubuh naganya. Dan ternyata Beiji telah merencanakan semua ini supaya Yinglong bisa kembali ke dalam tubuh naganya. Beiji melakukan semua ini karena ingin menyerap jiwa naga milik Yinglong dan menyempurnakan tubuh naganya. Yinglong merasa malu karena dia sudah masuk ke dalam jebakan. Dan kemungkinan jiwa naga Yinglong kali ini tidak akan bisa melarikan diri dan akan diserap oleh Beiji. Beiji memberitahu jika dia sudah menyempurnakan tubuh naganya, maka tidak akan ada satu orang pun yang berani menghentikan dirinya. Dia juga mengejek Yinglong yang sudah hidup lama namun sangat gampang untuk dibohongi. Menyadari akan ada bahaya yang datang, Xing Yun segera menyerang Beiji sebelum dia menyempurnakan tubuh naganya. Namun Beiji terlalu kuat dan dengan mudah menghentikan mereka. Dia pun melanjutkan kegiatannya untuk menyerap jiwa naga Yinglong. Yinglong yang tidak membiarkan jiwanya dimurnikan berusaha mati-matian untuk menahan Beiji. Bahkan dia berencana untuk membawa Beiji mati bersamanya. Namun sayangnya semua itu hanya sia-sia saja. Beiji pun berhasil mengeluarkan jiwa naga Yinglong dari tubuhnya. Beiji yang telah berhasil menangkap naga Yinglong berusaha untuk menyerap jiwanya. Naga Yinglong yang tidak bisa melakukan apapun dibantu oleh Raja Qi, namun Beiji masih terlalu kuat untuk dia hadapi. Tidak ingin Beiji menjadi lebih kuat lagi, Xing Yun dan yang lainnya kembali melakukan serangan kepada Beiji. Namun lagi-lagi, serangan mereka itu dengan mudah Beiji hancurkan. Tidak ingin Xing Yun dalam bahaya, Raja Qi pun mengeluarkan jiwanya. Yang mana itu adalah teknik yang fatal dan bisa mengancam nyawa Raja Qi. Namun Raja Qi tidak menyesal melakukan semua itu. Beiji tidak menyangka bahwa Raja Qi telah menyerah menuju jalan peri dan malah ingin mengorbankan dirinya untuk dunia ini. Mereka pun saling beradu kekuatan, yang mana Raja Qi ingin memberikan pencerahan surgawi kepada Beiji.
Anyun menjelaskan kepada Singyun bahwa Raja Qi itu ingin mengorbankan dirinya untuk menghentikan Baiji. Singyun yang melihat semua itu bingung dengan perasaannya saat ini karena walaupun Raja Qi bukanlah ayah kandungnya, tapi Singyun ini merasa sedih. Puncak pertarungan pun terjadi. Raja Qi yang adalah keturunan dewa akan menggunakan jalan surgawinya untuk menghabisi Baiji. Namun Baiji tidak takut sama sekali dengan perkataan dari Raja Qi. Dia juga memberitahu bahwa Raja Qi adalah lawan yang paling kuat yang pernah dia hadapi. Namun apapun yang dilakukan oleh Raja Qi, dia yakin semua itu tidak akan bisa menghentikan dirinya. Baiji yang ingin membalas kematian dari istrinya harus gagal karena Raja Qi telah berhasil menyerang Baiji. Di tengah serangan itu, Baiji dibawa masuk ke sebuah tempat yang mana ini ada tempat yang sama di saat dia dibawa oleh Daji. Saat itu juga, istrinya pun muncul yang membuat Baiji senang. Dia meminta maaf kepada Daji karena tidak bisa mewujudkan keinginannya itu. Namun Daji tidak tahu keinginan apa yang dimaksud oleh Baiji, karena dia itu sudah tidak mengingat hal tersebut. Baiji pun mencoba menjelaskan bahwa keinginan Daji adalah untuk menguasai dunia. Dan karena itulah dia akan membantunya mewujudkan keinginan istrinya itu. Namun ternyata Daji ini tidak menginginkan hal tersebut. Dan dia itu hanya ingin bersama orang yang dia cintai selama sisa hidupnya. Daji pun memberitahu bahwa masing-masing dari mereka ini telah terjebak dalam sebuah takdir dan menyebabkan mereka tidak bisa mengambil suatu keputusan. Daji yang adalah seorang klan iblis selalu dibenci oleh banyak orang. Dia yang berjuang untuk hidup terus bertarung dan terus bertarung hingga dia pun jatuh ke dalam jurang maut dan tenggelam di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar tangisan dan penderitaan mereka selama ini. Nah, di sini Daji pun membuat suatu pengakuan bahwa dia itu telah dikendalikan oleh orang lain, yang mana dia diperintah untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak dia inginkan. Ternyata orang yang mengendalikan Daji adalah Iblis Hailong. Dia meminta Daji untuk merayu kaisar dari ras manusia supaya para manusia itu bisa masuk ke dalam era kekacauan, dan jika rencana mereka berhasil, maka klan iblis akan bangkit dan para manusia akan berada di bawah kendali mereka. Sebenarnya, Daji tidak ingin melakukan semua itu dan hanya ingin selalu bersama keluarganya. Dia bahkan tidak menyangka Hailong rela mengorbankan dirinya. Tapi di sini, Hailong mencoba meyakinkan Daji bahwa ini adalah misi yang harus dia lakukan. Dan jika tidak, mereka berdua akan dihukum oleh master mereka. Untuk lebih meyakinkan Daji, Hailong berjanji bahwa jika hari akhir umat manusia telah datang, mereka akan selalu bersama Daji. Daji yang tidak bisa melakukan apapun menjalankan misi tersebut. Dan dia pun telah berhasil merayu kaisar manusia dan hari akhir dari umat manusia pun hampir tiba. Namun sampai saat itu juga, Hailong tidak pernah datang menjemput dirinya. Dan Daji pun mulai merasa apakah perbuatan ini adalah salah atau benar. Dia menceritakan semua itu kepada Baiji karena dia ingin orang yang dicintai ini tidak dikendalikan oleh orang lagi. Dan dia pun berharap Baiji bisa hidup dengan bebas. Daji juga memberitahu bahwa dia ini tidak bisa kembali lagi karena dia sudah membakar kehidupannya untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu. Baiji yang sangat mencintai Daji tidak ingin kehilangan dirinya lagi. Apalagi mereka itu baru bertemu kembali setelah sekian lama. Bahkan Baiji ini rela mati jika dia bisa terus bersama istrinya. Daji yang sudah tahu Baiji telah menderita selama ini meminta untuk mengikhlaskan dirinya dan memulai kehidupan yang baru. Baiji pun kembali ke dunia asli dan pertemuan mereka itu ternyata adalah perbuatan dari Raja Qi. Raja Qi pun membawa mereka semua pergi dari tempat itu dan meninggalkan Baiji. Sekarang ini mereka telah keluar dari makam tua Tongtian. Tubuh Raja Qi yang bersinar disadari oleh Singyun bahwa Raja Qi akan naik menjadi peri. Raja Qi tidak menyangka bahwa tujuan yang selama ini dia cari akhirnya tercapai juga.
Dia pun meminta Xingyun untuk tidak sedih. Sebelum Raja Qi pergi, Xingyun ingin membuat sebuah pengakuan. Tapi Raja Qi sudah tahu bahwa Xingyun ini ingin memberitahu bahwa dia itu bukanlah anaknya. Hal itu sudah Raja Qi ketahui di saat dia mengajari Xingyun metode rahasia bintang. Walaupun dia sudah tahu Xingyun hanya berpura-pura menjadi anaknya, tapi Raja Qi tidak marah sedikit pun. Dan di saat dia datang untuk menolong mereka, Raja Qi semakin yakin bahwa Xingyun bukanlah orang jahat. Dan walaupun dia tahu Xingyun melakukan semua itu untuk mencapai tujuannya, tapi Raja Qi tidak bisa menghentikan semua itu. Karena dia sudah tahu bahwa takdir Xingyun akan berkaitan dengan nasib dari dunia. Dan terlebih lagi, karena kehadiran Xingyun, dia merasa bahwa anaknya yang telah hilang dulu kembali datang untuk menemui dirinya. Raja Qi rela mengorbankan dirinya untuk semua orang, dan sekaligus dia itu ingin membalas semua hutangnya kepada Diju yang adalah guru dari Xingyun. Walaupun Raja Qi memang ingin naik menjadi peri, tapi dia itu khawatir kepada Xingyun, karena dia merasa masa depan Xingyun akan sulit. Raja Qi pun memberikan semua metode kultivasi yang telah dia kembangkan selama ini kepada Xingyun. Dan jika Xingyun telah menguasai semua itu, bahkan jika dia berhadapan dengan master di tingkat peri, hal itu tidak akan sulit untuk dia hadapi. 并非是我的儿子，无妨，没看错人。星云，照这毕生所求啊，得偿所愿。除了地诀那老头，往后苦了你啊，孩子。都引渡到你的身上了，也有一战之力。 Raja Qi memberikan sebuah amanat kepada naga Yinglong untuk menjaga Xingyun baik-baik karena nasib dunia berada di tangan Xingyun. Yinglong berjanji akan melindungi Xingyun karena Raja Qi telah mengorbankan dirinya untuk menolongnya. Dia juga berbicara dengan Anyun bahwa walaupun Anyun sangat berbakat, tapi Anyun itu belum bisa menemukan jalannya sendiri. Apalagi dia itu memiliki sebuah takdir yang tidak terduga. Raja Qi pun juga meminta Anyun untuk selalu menjaga Xingyun. Xingyun meminta Raja Qi untuk tidak khawatir kepada dirinya. Walaupun mereka bukan ayah dan anak, tapi di hati Raja Qi, dia selalu menganggap bahwa Xingyun adalah anak yang sangat dia banggakan. Raja Qi pun memulai kenaikannya dan dia meminta maaf karena tidak bisa menemani Xingyun dalam menempuh takdirnya. Xingyun pun kembali kehilangan orang yang dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Hal ini juga telah mengingatkan Mimin pada episode pertama yang mana Xingyun juga telah kehilangan ketua sektenya sekaligus guru yang telah dianggap sebagai ayah. Anyun meminta Xingyun untuk tidak terlalu sedih karena ini semua adalah takdir yang bagus. Namun Xingyun merasa menjadi peri itu tidaklah begitu bagus. Anyun memberitahu bahwa dia kemungkinan juga akan naik menjadi peri. Karena itu adalah takdir yang telah mengikutinya selama ini. Namun, Xingyun tahu bahwa Anyun itu memiliki takdir yang lain. Mendengar itu, seketika membuat Anyun malu. Yinglong yang sudah bosan mendengar pembicaraan mereka mengajak Xingyun untuk segera pergi dari tempat ini. Xinlau berpindah ke tempat Joukang. Di sini bawahannya tidak mengerti kenapa Joukang menyelamatkan pangeran pertama karena bagaimanapun kakaknya itu sudah seringkali ingin menghabisinya. Joukang sudah tahu semua perbuatan kakaknya ini, tapi walaupun begitu, Joukang masih memiliki rasa peduli kepada saudaranya. Apalagi dia itu tidak tega meninggalkan kakaknya yang sudah sangat sekarat. Mendengar perkataan adiknya, pangeran pertama pun bersumpah akan memberikan tahta kerajaan kepada adiknya. Namun Joukang tidak mempedulikan soal tahta kerajaan dan hanya memikirkan untuk segera keluar dari makam tua Tongtian. Apalagi karena posisi pewaris itulah para saudaranya tidak seperti dulu lagi dan hanya bernafsu untuk mengincar duniawi saja. Perkataan dari Joukang itu sudah menyadarkan Pangeran Hong dan Pangeran Yun karena mereka itu selalu menyalahgunakan kekuasaan. Mereka berdua pun berjanji mulai sekarang mereka akan menjadi pengikut dari Joukang. Pangeran pertama yang juga sudah sadar menyadari bahwa selama ini dia sudah terjebak dalam obsesinya sendiri. Dan seharusnya dia sadar bahwa adiknya lah yang pantas untuk memimpin dunia ini. Di sisi lain, Baiji masih sedih karena baru saja bertemu dengan istrinya. Dan dia juga telah mengetahui alasan istrinya bisa mati. Di saat itu juga, Iblis Hailong pun datang dan tidak menyangka Baiji telah kehilangan tubuh dan jiwa naga Yinglong.
Tapi di sini Baiji tidak mempedulikan perkataannya, yang mana hal itu membuat Hailong kesal karena Baiji hanya mempedulikan Daji saja. Dia pun menyerang Baiji dan menghancurkan tubuh istrinya itu tepat di hadapan Baiji. Hal itu pun membuat Baiji sangat marah, namun sayangnya Baiji yang masih kelelahan tidak bisa mengalahkan iblis Hailong. Sinlo berpindah kepada Raja Wu. Di sini dia sudah tahu Raja Qi sudah diangkat menjadi peri. Dan dia itu hanya bisa mendoakan karena Raja Qi sudah banyak membantu dinastinya. Dan sebagai penghormatannya, Raja Wu akan mengadakan perjamuan nasional selama 3 hari. Di sini Raja Wu juga memberikan perintah untuk mencopot semua pangeran dari statusnya dan akan menaikkan Joukang sebagai pangeran baru. Di sisi lain, Xingyuan sedang menjauh dari makam, sekilas merasakan aura naga yang sangat kuat. Yinglong yang merasa itu ada kentutnya membuat Anyun tersenyum. Xingyuan menyadari bahwa sekarang Anyun lebih banyak tersenyum dari sebelumnya. Di sini ternyata Xingyuan ingin kembali ke makam, yang mana hal itu membuat Yinglong terkejut. Dan dia pun segera memberitahu bahwa di sana ada sebuah kekuatan yang lebih besar dari Baiji. Dan mungkin saja mereka kali ini tidak bisa keluar lagi. Mendengar perkataan Yinglong, Pisu pun muncul untuk memberikannya sebuah pelajaran. Di sini Anyun akan ikut pergi karena dia tahu Xingyuan akan menyelamatkan Yanran dan Suyun. Dan dia juga tahu Xingyuan akan melakukan cara apapun untuk menyelamatkan mereka karena mereka berdua itu sangatlah penting bagi dirinya. Dan bahkan Xingyuan rela mengorbankan dirinya. Anyun pun menyadari bahwa mereka itu sangatlah berharga di hati Xingyuan. Anyun memutuskan untuk tetap ikut walaupun Xingyuan khawatir kepadanya. Apalagi dia itu telah menyelamatkan nyawanya, jadi Anyun ingin membalas kebaikan dari Xingyuan. Yinglong tidak menyangka mereka berdua akan kembali ke tempat yang hampir saja mengambil nyawa mereka. Jadi di sini dia pun memutuskan untuk tidak ikut dan akan berpisah dengan mereka. Xingyuan mengizinkannya dan jika Yinglong membuat masalah lagi, maka dia itu akan mencarinya. Nah, di saat perpisahan itu Yinglong merasa bersalah karena telah meninggalkan Xingyuan. Apalagi dia itu sudah berjanji kepada Raja Qi untuk selalu berada di sisi Xingyuan. Jadi Yinglong pun memutuskan untuk ikut pergi dan memberikan alasan bahwa dia ini tidak takut dengan bahaya yang berada di makam. Apalagi dia itu adalah naga terkuat di dunia ini. Sinlo berpindah kepada Yanran. Dia yang sedang mencari jalan keluar merasa Xingyuan tidak mencarinya. Nah, di saat itu juga dia pun bertemu seseorang yang ternyata itu ada Suyun. Mereka berdua yang saling berbicara menyadari bahwa mereka datang dengan cara yang sama dan mengetahui mereka juga telah berlatih selama berbulan-bulan. Namun ternyata waktu di dunia sana sangatlah berbeda dan mereka itu hanya tinggal di sana selama beberapa jam saja. Yanran pun merasa lega dan segera mengajak Suyun untuk mencari Xingyuan. Nah, di saat itu juga dia pun melihat sebuah segel kutukan yang berada di dalam diri Suyun. Namun Suyun tidak menjelaskan hal itu dan memutuskan untuk segera mencari Xingyuan. Di perjalanan, mereka membicarakan Xingyuan, yang mana Yanran membicarakan keburukan Xingyuan yang selalu menggoda dirinya. Dan sedangkan Suyun menceritakan betapa baiknya Xingyuan yang telah mengobati dirinya hingga bisa berkultivasi lagi. Mendengar cerita itu, Yanran merasa Xingyuan ingin memampatkan Suyun. Tapi untung saja Suyun segera menjelaskan kesalahpahaman itu. Namun di sini Yanran masih tidak percaya dan berjanji akan memberikan hukuman kepada Xingyuan. Tapi Suyun menyadari bahwa Yanran tidak akan melakukan hal itu dan menjelaskan bahwa dirinya lah yang ingin membantu Xingyuan. Yanran merasa mereka bisa mengenal Xingyuan adalah sebuah takdir. Dan dengan kehidupan yang sangat kacau ini, hanya Xingyuan lah yang tulus untuk memberikan bantuan kepada mereka. 你怎么可以这样说先生？帮你驱毒，看我怎么修理这个渣男！ Di sini Yanran masih penasaran hati Xingyuan sebenarnya untuk siapa. Dan sejauh ini dia hanya bisa merasakan Yujin adalah orang yang sangat dicintai oleh Xingyuan. Nah, di tengah pembicaraan itu, mereka merasakan telah lama berjalan namun tidak kunjung keluar dari tempat ini. Mereka pun mendengar suara yang seolah-olah tidak mengizinkan mereka untuk berjalan ke depan. Tapi firasat mereka mengatakan di sana ada jalan untuk bertemu dengan Xingyuan. Mereka yang terus melanjutkan perjalanan pun sampai di sebuah tempat. Dan tidak begitu lama, Xingyuan pun muncul yang ternyata dia itu menggunakan sebuah metode rahasia untuk menghubungkan kesadaran mereka.
Tapi karena kekuatan mentalnya tidak cukup, jadi Xingyun pun masih belum bisa menemukan lokasi mereka dan hanya bisa menebak Yan Kan dan Suyun tidak jauh dari posisi yang berada. Mereka bersyukur Xingyun baik-baik saja, namun Xingyun menjelaskan bahwa sekarang ini mereka tidak memiliki banyak waktu dan segera memberitahu bagaimana cara untuk keluar dari makam tua Tong Tian. Nah, di tengah pembicaraan, Hailong pun datang ke tempat Xingyun dan tidak menyangka ada beberapa orang yang masih berada di makam ini. Xingyun menyadari kekuatan iblis di hadapannya lebih kuat dari Baiji. Dia pun segera meminta teman-temannya untuk pergi, namun Hailong tidak membiarkannya begitu saja. Xingyun pun segera melakukan serangan kepada Hailong dan pertarungan pun terjadi antara mereka. 这里竟然还有几只小牢！ Hailong memberikan pujian kepada Xingyun, namun dia memberitahu perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Xingyun kembali melakukan serangan kepada Hailong, tapi tetap saja hal itu tidak bisa melukainya. Hailong pun menyadari bahwa Xingyun baru saja menggunakan kekuatan dari dewa. Dan di saat itu juga, Xingyun pun menggunakan teknik takdir pangu. Hailong sangat senang karena dia itu bisa bertemu dengan keturunan Dewa Pangu. Tapi dia itu menyadari kultivasi Xingyun masih berada di bawah semi peri. Jadi dia pun yakin Xingyun tidak akan bisa mengeluarkan potensi terkuat dari teknik takdir pangu. Ditambah, Xingyun baru saja menggunakan kekuatannya untuk membuat tempat ini. Jadi Hailong pun sangat percaya diri bisa mengalahkannya. Dia pun mengeluarkan naganya untuk serius berhadapan dengan Xingyun. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka, namun kekuatan Xingyun yang masih jauh di bawah Hailong, jadi dia pun sangat kesulitan untuk bertarung dengannya. Untung saja di sini Yan Kan dan Suyun membantunya dengan memberikan kekuatan mereka. 不可能跟我对抗！ Hal itu pun sempat membuat Hailong kesulitan, tapi dia itu masih memiliki kekuatan tersembunyi. Dia yang sangat marah mengeluarkan semua kekuatannya, dan hal itu membuat Xingyun sedikit terluka. Nah, di saat Xingyun sedang terdesak, seseorang pun muncul yang ternyata itu ada Raja Wu. Dia tidak menyangka Hailong berniat menghabisi generasi muda. Jadi sebagai raja para manusia, tentu saja Raja Wu tidak tinggal diam begitu saja. Apalagi dia yakin generasi muda klan manusia akan mengakhiri peperangan antara iblis dan manusia. Hailong yang kesal mencoba untuk menyerangnya, namun kekuatan Raja Wu sangat jauh berbeda dengan Hailong. 好歹几百岁了，再不敢来犯。 Hailong juga menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, tapi karena Raja Wu hanya datang sendirian, Hailong pun segera membuat sebuah rencana. Kembali kepada Xingyun, dia pun melihat secara langsung orang yang telah menghabisi semua anggota klannya. Jadi jika kalian ada yang belum paham dengan tujuan alur cerita Wonderland ini, Mimin sedikit jelaskan bahwa tujuan Xingyun selama ini adalah untuk membalaskan dendam anggota klannya kepada dinasti Zhou yang dipimpin oleh Raja Wu. Dia menyamar sebagai Xingyun karena dia ingin mengumpulkan informasi dan bantuan untuk menghadapi dinasti Zhou. Karena bagaimanapun, dinasti itu sangatlah kuat, jadi Xingyun harus berhati-hati setiap menjalankan semua rencananya. Lanjut, di sini Raja Wu masih belum tahu bahwa Xingyun hanya berpura-pura menjadi anak Raja Qi. Jadi di sini Raja Wu meminta maaf karena terlambat datang yang menyebabkan Raja Qi harus mengorbankan dirinya. Dan karena Xingyun ada anak Raja Qi, dia pun meminta Xingyun untuk menjadi pewaris. Tapi di sini Xingyun menolak karena kakak pertamanya masih hidup dan merasa kakaknya lah yang lebih pantas untuk menerima tahta tersebut. Xingyun juga berjanji akan membantu kakaknya dan akan setia kepada dinasti Zhou. Mendengar hal itu, Raja Wu merasa Xingyun sangat mirip dengan Zhou Kang, dan dia itu memang layak untuk menjadi saudaranya. Dia pun percaya dengan pilihan Zhou Kang dan meminta Xingyun untuk datang ke ibu kota setelah pertarungan ini berakhir. Raja Wu juga meminta Xingyun untuk mensampingkan semua urusan pribadinya karena mereka sedang berjuang untuk masa depan umat manusia. Dan Xingyun juga harus siap jika suatu hari nanti Raja Wu memberikan posisinya sebagai kaisar umat manusia. Xingyun sedikit terkejut dengan perkataan tadi, tapi Raja Wu sangat serius dengan perkataannya. Karena selama ribuan tahun ini, manusia sudah bertarung dengan klan iblis dan juga sudah banyak para master yang menjadi korban. Apalagi umat manusia pernah menjadi budak klan iblis dan diperlakukan layaknya sebagai hewan.
Banyak hal yang telah mereka lakukan untuk menahan para iblis, tapi jika mereka hanya terus mengandalkan dinasti Zhou saja, maka nantinya umat manusia akan kembali kalah. Jadi Raja Wu pun berencana untuk menyatukan para jenius dari berbagai klan untuk menghadapi serangan klan iblis. Mendengar perkataannya, Xing Yun pun bersedia membantu dan dia ini memilih untuk menyimpan dendamnya dulu karena menghabisi iblis adalah urusan yang lebih penting. Raja Wu yang mengetahui mereka bertiga mendapatkan warisan darah dewa, dia pun memberikan sesuatu yang sangat hebat kepada mereka. Xin lalu kembali ke tubuh Xing Yun. Di sini teman-temannya menyadari bahwa Xing Yun telah banyak kehilangan kekuatan mentalnya. Jadi An Yun yang bisa terhubung dengannya memberikan kekuatan mentalnya untuk membantu Xing Yun. Tidak begitu lama, Xing Yun pun terbangun dan memberitahu bahwa mereka tidak perlu lagi ke makam tua karena sekarang Bai Ji maupun Hai Long sudah tidak bisa melakukan apapun. Jadi untuk sekarang, klan iblis tidak akan melakukan penyerangan lagi. Ying Long merasa bahwa mereka itu sedang ketakutan dengan kekuatan miliknya. Di sini An Yun sedikit lelah karena baru saja memberikan kekuatannya kepada Xing Yun. Nah, saat itu juga Yan Kan dan Su Yun pun akhirnya bisa bertemu dengan Xing Yun. Yan Kan merasa sedih karena Xing Yun baru saja kehilangan ayahnya. Di tengah pembicaraan mereka, Raja Wu ternyata sudah menyiapkan formasi untuk menyegel makam tua Tong Tian. Xing Yun menyadari bahwa segel ini bisa menahan para iblis selama bertahun-tahun. Dan untung saja mereka bisa keluar karena Raja Wu tidak peduli siapa yang sedang berada di sana. Ying Long merasa Raja Wu bisa melakukan semua ini ada berkat bantuan mereka. Karena mereka lah yang telah membuat Bai Ji terluka dan memudahkan Raja Wu untuk membuat segel. Tapi Xing Yun merasa Raja Wu itu sangat kuat, jadi jikapun mereka tidak bisa mengalahkan Bai Ji, dia itu tetap bisa menggunakan formasinya. Tapi di sini Ying Long masih curiga kepada Raja Wu karena dia itu datang di saat nyawa telah banyak berkorban. Karena makam sudah disegel, Yan Kan pun mengajak untuk kembali ke kota Ning. Namun di sini Xing Yun ingin berpisah karena dia itu ingin pergi ke kota Gaojing. Dan dia itu tidak ingin menyebabkan masalah lagi di keluarga Xin Yu. Mendengar perkataannya, Su Yun dan Yan Kan juga ingin ikut pergi. Melihat tekad mereka, Xing Yun pun mengizinkannya. Iblis bunga yang juga akan ikut pergi membuat kedua wanita ini cemburu. Apalagi iblis bunga mengatakan bahwa dia dan Xing Yun sudah menyatu. Untung saja di sini Xing Yun segera menjelaskan bahwa yang iblis bunga maksud adalah kontrak jiwa di antara mereka. Mendengar Xing Yun akan pergi ke Gaojing membuat Ying Long sangat senang. Berbeda dengan mereka, An Yun memilih untuk berpisah dengan Xing Yun. Melihat An Yun yang masih kelelahan, Xing Yun meminta dia untuk ikut bersama mereka sambil memulihkan kekuatannya. Namun An Yun menolak dan meminta mereka untuk tidak khawatir kepada dirinya. Xing Yun terus mencoba menahannya dan meminta untuk tidak menanggung semua luka itu sendirian. Tapi An Yun menjelaskan dia ini sudah terbiasa hidup sendirian, yang mana Xing Yun pun tidak bisa untuk menahannya lagi. Namun di sini An Yun berjanji jika urusannya sudah selesai, dia itu akan menyusul mereka. Ying Long menjelaskan bahwa tadi An Yun telah banyak menghabiskan energi mentalnya untuk membantu Xing Yun. Xing Yun tidak menyangka An Yun telah melakukan semua itu demi dirinya. Dan dia itu hanya bisa meminta An Yun untuk terus hidup dan cepat menyusul mereka ke Gaojing. Yan Kan yang menanyakan asal dari An Yun tidak bisa dijawab oleh Yi Chen. Dan dia itu hanya bisa memberitahu bahwa An Yan adalah keturunan dari klan Nufu yang mana sepanjang hidupnya sudah terikat dengan takdir. Su Yun tidak menyangka sebagai wanita An Yun tidak bergantung kepada siapapun dan belajar untuk menjadi lebih kuat. Di sini Xing Yun memberitahu sesuatu kepada mereka bahwa di dunia yang sedang kacau ini apapun bisa terjadi. Dia tidak bisa membicarakan tentang cinta kepada mereka, tapi dia ini berjanji selama dia masih hidup, Xing Yun akan menjaga mereka dengan baik. Yan Kan dan Su Yun percaya dan mereka sudah siap untuk hidup dan mati bersama Xing Yun. Di sini Xing Yun juga berharap An Yun bisa baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, mereka pun beristirahat sebelum melakukan perjalanan. Nah, tidak begitu lama, ada dua orang yang sedang kemari, yang sepertinya Xing Yun tahu siapa yang akan datang. Di sisi lain, Yun Fei dan Ying Sa sedang melarikan diri dari makam tua Tong Tian. Untung saja mereka berhasil keluar tepat di saat Raja Wu menyegel makam itu. Ying Sa menanyakan apakah Yun Fei tidak takut pangeran pertama mencari dirinya. Yun Fei tidak khawatir sama sekali karena kakaknya itu harus keluar dulu dari makam.
Apalagi di sisinya ada Yingsa yang selalu melindungi dirinya. Dan selama ada Yingsa, dia yakin akan memudahkan dirinya mencapai tujuan. Di tengah pelarian mereka, Yunfei melihat asap dan merasa di sana ada seseorang yang sedang memasak. Yingsa merasa tempat itu akan berbahaya bagi dirinya, tapi Yunfei yakin Yingsa dapat melindungi dirinya dari segala hal yang berbahaya. Kembali kepada Xingyun, mereka yang merasakan kedatangan seseorang ternyata adalah Yunfei dan Yingsa. Kedua gadis ini terkejut dengan kedatangannya, tapi berbeda dengan Xingyun, dia itu sangat tenang dan menyambut kedatangan Yunfei. Yunfei yang masih memiliki dendam kepada Xingyun tidak menyangka akan bertemu di tempat ini. Dia merasa senang karena cepat bertemu dengan Xingyun, supaya dia itu bisa membalas perbuatan Xingyun kepadanya. Alih-alih takut, Xingyun malah mengejek Yunfei yang memilih keluar makam daripada harus bertarung. Yunfei tidak terpancing dengan perkataan Xingyun dan dia itu memberitahu selama Xingyun bersedia berlutut dan memohon ampun kepadanya, maka dia itu akan mengampuni Xingyun dan menjadikannya sebagai budak. Sedangkan untuk Suyun dan Yankan akan dia jadikan sebagai pelayan. Yankan sangat kesal tapi dia itu dihentikan oleh Xingyun dan menjelaskan bahwa Yunfei seharusnya tidak boleh sangat percaya diri. Yunfei hanya tertawa mendengar perkataannya karena seharusnya Xingyunlah yang tidak boleh percaya diri. Dia pun meminta Yingsa untuk menangkap mereka supaya dia ini bisa memberikan hukuman. Yunfei memperkenalkan Yingsa kepada mereka, namun sayangnya dia tidak tahu asal-usul dari Yingsa yang sebenarnya. Di sini Yunfei sangat senang karena akhirnya dia bisa membalaskan dendamnya kepada Xingyun. Namun kesenangannya itu hilang seketika di saat Yingsa memberikan hormat kepada Xingyun. Ye Xingyun, 真是踏破铁鞋无觅处，就怕你没这个福分。赢，把他们拿下。 见宗主。 Yunfei sangat terkejut dengan hal ini, apalagi Yingsa memanggil Xingyun sebagai ketua sekte. Xingyun pun menjelaskan bahwa dialah yang mengutus Yingsa untuk menjadi penjaga Yunfei karena dia itu ingin memanfaatkan kebodohan Yunfei untuk menambah kekuatannya. Yunfei sempat tidak percaya dengan perkataan Xingyun hingga dia pun mengingat pertemuan pertamanya dengan Yingsa yang memang agak aneh. Xingyun tidak menyangka Yunfei yang tidak begitu pintar sangat berani untuk bersaing merebutkan tahta kerajaan dinasti Zhao. Yunfei yang sangat kesal berusaha untuk menghabisi Xingyun, tapi dia itu dengan mudah dihentikan oleh Yingsa. Untung saja Xingyun tidak berniat menghabisinya dan meminta Yingsa untuk mengikat Yunfei. Yankan yang masih penasaran dengan identitasnya, Xingyun pun mulai menjelaskan semuanya kepada mereka berdua. Di sini Suyun tahu bahwa Xingyun telah menaruh sesuatu di api, yang mana itu ada sebuah tanda rahasia dari sekte Tianwu. Xingyun memuji kepintaran Suyun dan merasa dia itu layak menggantikan Yunfei untuk merebutkan tahta kerajaan. Setelah selesai mengikat Yunfei, Yingsa pun memberikan hormat kepada Yankan dan Suyun sebagai istri dari ketua sektenya. 是我不知道的，你放了些东西。影莎见过两位宗主。宗主夫人。 Tentu saja Xingyun bisa menjelaskan dan meminta Yingsa untuk beristirahat. Di sini Xingyun mendekati Yunfei dan dia yakin Yunfei tidak bisa menebak hal ini bisa terjadi. Dan seharusnya Yunfei telah mendapatkan pelajaran dengan kejadian ini. Tapi Yunfei masih tidak bisa belajar apapun. Jadi Xingyun menjelaskan bahwa hidup sangat rentan bagi orang seperti Yunfei, yang mana dia itu ingin mendapatkan keuntungan instan supaya bisa menjadi orang sukses. Akibat hal itu, dia ini tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya dan hanya peduli kepada ambisinya. Xingyun yakin jika Yunfei terus seperti ini, cepat atau lambat dia itu akan mati. Apalagi Yunfei ini tidak memiliki orang yang bisa diandalkan. Dan ditambah, Yunfei memiliki saudara yang dari segi kekuatan dan kepintaran jauh melebihinya. Mendengar perkataannya, dia yakin Xingyun adalah utusan dari Zhou Kang. Dia pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Xingyun, yang mana dia akan memberikan apapun selama Xingyun bekerja sama dengannya untuk menjadikan dirinya sebagai pewaris kerajaan. Bahkan Yunfei bersedia untuk membagi setengah wilayah kepada Xingyun. Walaupun tawarannya sangat menggiurkan, tapi Xingyun tidak tertarik dengan hal itu. Tidak mau menyerah, Yunfei menanyakan apa keinginan Xingyun. Namun Xingyun menjelaskan bahwa yang dia inginkan tidak akan bisa Yunfei berikan. 是大哥的人，我可以给你双倍。把江山让给我一半，你根本没那个。 Mendengar itu, Yunfei menjadi semakin kesal karena di antara banyak pangeran, dialah yang merasa paling tidak dipedulikan. Apalagi ibunya yang hanyalah sebagai selir sampingan, menjadikan Yunfei sangat sulit untuk mendapatkan tahta kerajaan. Tapi Yunfei tidak menyerah begitu saja, jadi dia itu melakukan segala cara untuk mencapai posisi itu. Namun semua rencana yang telah dia bangun selama ini hancur ketika bertemu dengan Xingyun, dan dia ini sangatlah membenci Xingyun. Mendengar perkataan Yunfei, Xingyun menjelaskan bahwa Pangeran Yanmyo dan Putri Jiun sangat peduli kepadanya. Mereka sangat tulus kepada Yunfei dan tidak ingin mendapatkan apapun dari dirinya. Tapi Yunfei malah menganggap mereka sebagai alat untuk mencapai tujuannya.
Dan untung saja Yanmyo dan Ji-Yoon bisa melihat perilaku Yunfei yang sebenarnya. Dan akhirnya Yunfei pun kembali ditinggal sendirian. Sing-Yun lalu menyinggung tentang Jokang yang mana latar belakangnya sangat mirip dengan Yunfei. Namun sikap yang ditunjukkan Jokang saatlah berbeda dengan Yunfei. Jokang saat bijaksana sebagai pangeran dan berkat hal itu sekarang status Jokang jauh di atas Yunfei. Mendengar ceramah Sing-Yun, Yunfei merasa dia ini tidak sebagus Jokang. Di sini Sing-Yun kembali menjelaskan, Yunfei yang ingin menjadi raja tidak berusaha untuk menjadi kuat dan bahkan kultivasinya masih di ranah bawah. Sedangkan Jokang dia itu sejak kecil sudah berpenyakitan, tapi dia ini tidak putus asa dan terus berusaha untuk berkembang menjadi lebih kuat. Dan terlebih lagi, Jokang memperlakukan orang lain dengan tulus. Jadi sekarang banyak orang yang ingin menjadi pengikutnya. Jokang sekarang telah banyak memiliki sekutu yang mendukungnya untuk menduduki tahta dinasti Zhao. Walaupun Yunfei berusaha untuk mencari pendukung, namun untuk perebutan tahta, dia ini sudah sangat terlambat. Sing-Yun menyudahi pembicaraan dan kembali untuk makan. Teman-temannya melihat Sing-Yun dan di sini Yan-kan merasa Sing-Yun sangat berbeda dengan yang selama ini dia kenal. Dan jika Sing-Yun disandingkan dengan para pangeran, mungkin Sing-Yun tidak jauh berbeda dengan Jokang. Su-Yun juga sependapat dengan Yan-kan dan hal ini membuat Sing-Yun sedikit malu. Dia lalu menjelaskan bahwa dia ini tidak sebaik yang mereka kenal. Dan walaupun di dunia ini banyak orang egois, tapi di antara mereka semua itu ada orang yang baik. Orang-orang baik itulah yang telah berusaha untuk umat manusia, dan jika bukan karena hal tersebut, maka mereka tidak akan ada di dunia ini. Dunia ini sangatlah luas, jadi Sing-Yun yakin ada orang yang lebih baik dari dirinya. Yan akan memuji perkataan Sing-Yun, dan di sini dia pun memberikan ikan yang baru saja dia bakar. Mengetahui ikan ini sangat berbahaya bagi tubuhnya, Sing-Yun mencoba untuk memberikannya. Namun Su-Yun dan Yingsa menolak karena mereka itu telah mencium aroma ikan bakar dari Yan-kan. 如果你是众多皇子中的一，这世间最有智慧之人，我也不是什么圣人。哎，怎么样？好吃不好吃？好吃。 Setelah memakan ikan itu, Sing-Yun menanyakan apa rencana Yingsa setelah ini. Ternyata Yingsa berencana untuk memenjarakan Yunfei di sekte. Dengan kejadian di kota Ning, maka hilangnya seseorang tidak akan membuat banyak keributan, bahkan jika yang menghilang itu adalah pangeran sekalipun. Yingsa juga memberitahu selama dia bersama Yunfei, dia ini telah mengambil alih pasukan bayangan miliknya. Dan kota Gaojing telah dipenuhi oleh mata-mata mereka. Walaupun Yingsa sudah banyak melakukan hal yang bagus, namun di sini dia masih belum bisa untuk memahami kegunaan dari benda yang Yuyun berikan. Sing-Yun menjelaskan bahwa itu adalah ramalan takdir yang bisa memprediksi siapa kaisar umat manusia selanjutnya. Yingsa terkejut karena dia tidak menyadari bahwa benda yang selama ini dia pegang sangatlah berharga. Dia pun menanyakan pangeran mana yang akan menjadi kaisar selanjutnya. Di sini Sing-Yun juga masih belum tahu, tapi setelah dia berlatih di makam tua Tong Tian, Sing-Yun pun mulai menyadari bahwa takdir kaisar mungkin akan jatuh ke tangan Jokang. Yingsa sedikit kesal karena ketuanya ini tidak menjadi kaisar. Untung saja Sing-Yun bisa menenangkannya, apalagi ini sudah takdir dari langit. Dan terlebih lagi, Sing-Yun memang tidak tertarik dengan tahta dan hanya ingin membalaskan dendam dari para murid sektenya. Yingsa menyarankan untuk menghancurkan dari akarnya, tapi Sing-Yun tidak ingin melakukan hal yang berlebihan. Dan selama dia bisa membawa pelaku penyerangan sektenya, maka Sing-Yun bisa kembali. Nah, di sini Yingsa merasakan kultivasi Sing-Yun telah kembali meningkat. Sing-Yun membenarkan dan memberitahu bahwa dia telah sampai di ranah Grandmaster dan sedikit lagi dia itu akan mencapai ranah semi peri. Sing-Yun menjelaskan kultivasinya bisa meningkat karena Raja Qi telah mengajarinya metode rahasia bintang. Dan sejak saat itu, meridiannya yang dulu sempat cacat kini sudah diperbaiki. Jadi karena itulah di saat Sing-Yun berkultivasi, dia itu tidak akan kembali ke ranah awal lagi. Dan pertarungannya beberapa hari lalu telah membuat Sing-Yun menjadi semakin kuat. Di sini Sing-Yun juga menyadari bahwa Yingsa juga telah menjadi kuat dan akan segera mencapai semi peri. Namun Yingsa menjelaskan dia ini sedang sangkut di ranah Grandmaster. Jadi dia itu sangat sulit untuk mencapai ranah peri. Tentu saja Sing-Yun menenangkannya dan dia itu percaya Yingsa bisa melewati hal ini, apalagi jika dalam seni bela diri tidak ada yang bisa menandinginya. Mendengar kepercayaan Sing-Yun, Yingsa pun menjadi semangat dan dia ini berjanji akan memenuhi ekspektasi Sing-Yun dan akan menjalankan semua perintahnya. Sing-Yun meminta Yingsa untuk mempedulikan dirinya juga. Namun Yingsa yang sudah dari kecil berada di sekte memutuskan untuk melayani ketua sekte. Dan jikapun ketua sekte mereka bukanlah Sing-Yun, dia ini akan tetap setia. Jadi Yingsa memintanya untuk tidak merasa bersalah. Sing-Yun pun menghormati keinginan Yingsa dan meminta dia untuk mengutus seseorang untuk membawa Yunfei ke sekte. Nah, di sini ramalan takdir pun kembali Yingsa berikan. Dan kalian penasaran apa yang akan Sing-Yun lakukan dengan ramalan takdir? Yang ternyata dia itu ingin mengembalikannya kepada Jokang.
Mendengar perkataannya, Yinglong pun muncul dan meminta Xingyun untuk memberikan ramalan itu kepada dirinya. Karena Yinglong tahu bahwa ramalan takdir berisikan kekuatan ilahi yang sangat kuat. Tapi di sini Xingyun mengancam Yinglong hingga membuat dia itu ketakutan. Yinglong yang baru melihat Yingsa mulai memperkenalkan dirinya bahwa dia ini bukanlah binatang roh biasa, tapi binatang ilahi legendaris. Dan jika dirinya telah mendapatkan kekuatannya kembali, Yinglong memberitahu bahwa dia akan menginjak-injak Yingsa. Mendengar perkataannya, Yingsa tidak menyangka di depannya ini adalah Yinglong. Karena berdasarkan legenda, Yinglong ini terkenal dengan kejahatannya. Yinglong menjelaskan bahwa dia adalah naga yang baik hati, dan rumor jahat yang melekat dalam dirinya adalah perbuatan manusia jahat yang telah menuduh dirinya. Mendengar perkataan Yinglong membuat mereka semua tertawa. Yinglong memberitahu bahwa ceritanya tadi adalah benar. Xingyun mengerti dan dia ini bersyukur karena Yinglong telah banyak berubah. Di sini Yinglong kembali bercerita yang mana naga betina yang dia kenal selama ini ingin memakan dirinya di saat dia kelelahan. Untung saja dia itu bisa melarikan diri. Xingyun tidak menyangka para naga memiliki kebiasaan seperti itu. Ternyata klan naga sudah terbiasa memakan naga lainnya untuk menaikkan kultivasi mereka dengan cepat. Tapi Yinglong tidak seperti itu karena dia meningkatkan kekuatannya dengan usahanya sendiri. Jadi perjuangan hidupnya selama ini tidak semudah semua orang pikirkan. Mendengar cerita Yinglong, Xingyun pun memberikan pepatah yang adalah kegiatan mesum dapat menyebabkan konsekuensi yang pahit. Perkataan itu malah membuat Yanran kesal, sedangkan Yinglong malah salah mengartikan. Dan dia ini pun merasa bahwa jika ingin hidup lebih lama, dia itu harus menjauh dari naga betina. 那你还真有点可怜，色字头上一把刀。Di tengah pembicaraan itu, Yingsa menanyakan kapan keberangkatan mereka ke kota Gaojing. Tapi sebelum pergi, Xingyun menanyakan situasi di sana. Yingsa memberitahu bahwa kondisi di kota Gaojing sedang kacau. Beberapa bulan ini, para pejabat banyak yang terbunuh. Raja Wu sempat mengatasi masalah itu, namun dia menghilang entah kemana dan membuat kondisi di kota Gaojing kembali kacau. Xingyun yakin dengan kekuatan Raja Wu, menstabilkan kota Gaojing sangatlah mudah. Namun karena makam tua Tong Tian sudah disegel, kemungkinan kota Gaojing sekarang menjadi markas dari para iblis yang menjadi mata-mata. Walaupun Xingyun memiliki dendam dengan Raja Wu, tapi dia ini memilih untuk menyampingkan dendamnya karena melenyapkan klan iblis jauh lebih penting. Di sini Xingyun berencana untuk memancing mata-mata Raja Iblis sekaligus membantu Jokang untuk menjadi kaisar. Dan jika ada kesempatan, Xingyun akan segera membalaskan dendam klannya kepada Raja Wu. Karena kekuatan Raja Wu masih berada di ranah manusia peri, Xingyun sedikit yakin bisa menghadapinya. Walaupun kekuatan Xingyun ini masih di bawah Raja Wu. Yingsa mengerti rencana dari ketuanya ini. Tapi dia merasa mengalahkan mata-mata Raja Iblis mungkin akan sangat merepotkan. Setidaknya para iblis itu berada di ranah Grandmaster atau lebih tinggi lagi. Dan Yingsa takut petarung mereka nanti akan banyak memakan para korban. Mendengar perkataan Yingsa, Xingyun akan memikirkan hal ini lagi. Di saat mereka telah sampai di gedung lantai pertama Tianxian, Xingyun berencana untuk menemui Jokang dan memanfaatkan kekuatannya untuk memantapkan posisi sekte Tianyuan mereka di kota Gaojing. Yingsa setuju dengan rencana jenius dari ketuanya ini. Nah, saat ini juga iblis bunga muncul untuk memberitahu bahwa ada 3 orang yang sedang mendekat yang adalah para murid sekte. Xingyun memilih untuk membiarkan mereka kemari dan menemui dirinya. Tidak begitu lama, 3 orang itu pun muncul. Mereka meminta baik-baik untuk beristirahat dan tidak ada niatan mengganggu mereka. Xingyun menyambut kedatangan mereka dan mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Xingyun yang mengenali penampilan mereka, menyadari bahwa mereka itu berasal dari keluarga tersembunyi. Senior yang membenarkan hal itu, yang ternyata mereka berasal dari sekte Xuanyu. Dia pun memperkenalkan dirinya yang ada si Xuan, sedangkan 2 lainnya bernama Xiu dan Xiu. Xingyun yang belum pernah mendengar nama sekte mereka, dijelaskan oleh Xiu bahwa sekte mereka sangat jarang keluar dari persembunyian mereka. Tapi kekuatan sektenya tidak kalah kuat dari sekte dewa di dunia ini. Xingyun hanya menanggapinya dengan santai, dan hal ini membuat Xiu kesal karena Xingyun menunjukkan sikap biasa saja kepada dirinya. Xingyun pun bingung dengan perkataannya dan apakah dia ini harus memberikan hormat kepadanya. Xiu yang kesal untung saja ditenangkan oleh Xuan dan dia itu meminta maaf kepada Xingyun atas sikap adiknya ini. Di sini Xuan menanyakan siapa mereka dan kemana tujuannya. Di saat Xingyun menjelaskan bahwa mereka akan ke Gaojing, membuat Xiu senang karena mereka ini ternyata juga akan pergi ke Gaojing. 想必是某些影视世家，玄宇门，我倒是没有听说过。去浩京，我们也是去浩京的。 Xuan yang merasa mereka ini adalah murid dari suatu sekte dibenarkan oleh Xingyun. Dan seketika Xingyun pun mengejek mereka karena Xingyun yang berasal dari sekte kecil berani kepadanya. Xuan pun kembali meminta maaf kepada mereka dan untung saja Xingyun tidak marah dan menanyakan alasan mereka ke kota Gaojing. Karena dia ini penasaran kenapa mereka ke sana.
Xuan memberitahu bahwa mereka ini ingin menemui pangeran dan bekerja dengannya. Yan Kan pun mengejek mereka karena hanya ingin menjadi bawahan. Hal itu membuat Xiu marah, tapi untuk saja Xingyu menjelaskan maksud dari perkataan Yan Kan, yang adalah kenapa orang-orang kuat seperti mereka malah ingin menjadi bawahan. Xuan menjelaskan rencananya bahwa pangeran ada calon kaisar, jadi jika dia sekarang bekerja sama dengan pangeran, maka sama saja melayani seorang kaisar. Xingyu memuji niat mereka itu, namun dia merasa mereka ini terlalu lemah. Dan jika telah sampai di Gojing, kemungkinan mereka akan segera meninggoy. Hal itu tentu saja membuat mereka marah, tapi Xingyu meminta Xiu untuk tidak berani kepada dirinya karena dia itu tidak tahu siapa dirinya ini. Xuan segera menenangkan Xiu, dan karena masalah sudah seperti ini, dia pun berencana untuk pergi. Apalagi dia ini kesal karena mereka telah meremehkan kekuatan sektenya. Xiu berencana untuk memberikan pelajaran, tapi Xuan memilih untuk tetap pergi. Namun Xingyu tidak mengizinkan mereka pergi begitu saja, karena tanpa persetujuannya, mereka bertiga tidak boleh pergi. Xingyu pun meminta Yingsa untuk menangkap mereka. Xuan yang telah merasakan kekuatan Yingsa meminta kedua adiknya untuk berhati-hati. Xingyu memberikan perintah kepada Yingsa untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tentu saja mereka tidak tinggal diam saja diperlakukan seperti ini dan mulai menunjukkan kemampuan mereka. Xingyu memuji kultivasi mereka karena di antara generasi muda mereka itu sudah cukup kuat. Tapi sayangnya yang mereka hadapi adalah Yingsa. Yan Kan juga setuju dengan pendapat Xingyu, apalagi mereka sudah berada di ranah Grandmaster. Dan di antara keluarga besar yang tersembunyi, mereka ini memiliki bakat yang luar biasa. Tapi dia ini bingung kenapa mereka memilih untuk setia kepada pangeran. Yan Kan lalu penasaran apa yang akan dilakukan oleh Xingyu. Xingyu tidak akan menghabisi mereka, dan Suyun merasa Xingyu ini akan memberikan mereka pelajaran. Xingyu membenarkannya karena ketiga orang itu sudah lama dimanjakan oleh sekte. Apalagi sikap mereka sangat arogan, dan Xingyu yakin jika mereka bertemu orang lain, ketiga orang ini akan dipukuli. Tapi jika mereka masih tidak bisa belajar, kemungkinan Xingyu akan menghabisi mereka. Suyun memuji niat baik dari Xingyu, tapi Yan Kan merasa Xingyu ini pasti memiliki maksud lain. Kembali ke pertarungan, Yingsa dengan mudah menghentikan serangan mereka, hingga memaksa Xuan dan Xiu untuk menggunakan pembakaran jiwa. Namun semua itu sia-sia saja karena Yingsa terlalu kuat. Yingsa juga menyerang Xiu dan membuat dirinya pingsan. Xingyu kembali membakar ikannya, dan tidak begitu lama Xiu pun bangun, dan dia ini masih bingung dengan apa yang telah terjadi dan penasaran apakah dia masih hidup atau mati. Xuan mencoba untuk menggunakan kultivasinya, namun Xingyu sudah menyegel semua basis kultivasi mereka, dan mereka itu tidak akan bisa lepas dari ikatannya. Xingyu memberitahu walaupun mereka tidak memiliki dendam, namun karena mereka bertiga ingin bekerja dengan pangeran, jadi Xingyu melakukan hal ini. Karena bagaimanapun, para pangeran adalah musuhnya. Jadi Xingyu memilih untuk segera menghabisi mereka sebelum kedepannya ketiga orang ini mempersulit dirinya. Di sini Xingyu mengelus-ngelus wajah Xiu hingga membuat dia itu kesal. Tapi Xingyu malah semakin menjahilinya dan memberitahu bahwa dia adalah bajingan yang sangat keji dan telah banyak melakukan kejahatan. Akibat perkataannya, Xiu pun menjadi ketakutan. Melihat wajah Xiu yang sangat cantik, Xingyu pun berencana untuk menjadikannya selir ketiga karena sangat disayangkan untuk menghabisinya. Xiu menolak dan memilih untuk mati daripada harus menjadi istri dari Xingyu. Mendengar perkataannya, Xingyu pun akan mengabulkan keinginannya itu. Di sini Xingyu memberitahu mereka yang baru saja turun dari gunung akan bernasib sial karena Denny berencana untuk memasak mereka. Perkataan Yi Chen itu sangat membuat mereka ketakutan. Tapi Xuan yang sudah siap mati meminta untuk segera menghabisi dirinya dan meminta Xingyu untuk tidak bermain-main. Xingyu pun mengabulkan permintaannya itu, tapi nyatanya Xingyu memilih melepaskan ikatan dan meminta mereka untuk segera pergi. Karena Denny memang tidak berniat untuk menghabisi mereka dan hanya memberikan pelajaran saja. Xingyu memberikan peringatan bahwa di saat mereka memutuskan untuk keluar dari sekte, seharusnya mereka ini sudah mengetahui kebenaran dunia luar dan juga orang-orangnya. Karena jika tidak, mereka itu akan mati konyol. Xuan berterima kasih atas nasihat Xingyu. Di sini Xingyu juga memberitahu satu hal, keinginan mereka yang ingin membantu dunia dengan bekerja sama dengan pangeran tidak akan terwujud. Karena pangeran hanya menganggap mereka sebagai alat saja. Xuan yang mengetahui Xingyu ini bermusuhan dengan para pangeran, menanyakan apakah dia itu tidak takut jika Xingyu melepaskan mereka dan berpihak kepada pangeran untuk menghadapinya.
Xing Yun tidak takut sama sekali, apalagi dia tidak menganggap kekuatan mereka ini berbahaya. Tapi Xing Yun berjanji jika mereka bertemu lagi, dan di saat itu mereka telah bekerja dengan pangeran, maka Xing Yun tidak akan segan-segan menghabisi mereka. Xing Yun takut meminta untuk segera pulang dari sekte. Xing Yun juga meminta hal yang sama karena dunia luar sangat berbahaya bagi mereka. Karena cepat atau lambat kematian akan menghampiri mereka. Xuan yang tidak ingin kembali ke sekte sudah memutuskan dari awal bahwa dia akan bekerja untuk pangeran demi membantu dunia. Namun pandangannya berubah setelah bertemu dengan Xing Yun dan dia ini meminta untuk menjadi pengikut Xing Yun. Dia melakukan hal ini karena Xuan tahu bahwa identitas Xing Yun bukanlah orang sembarangan. Karena dia itu berani menjadikan pangeran sebagai musuh mereka. Apalagi dia ini sudah menantikan orang-orang seperti mereka yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tapi ada yang lebih penting lagi, yang mana Xing Yun telah berani melepaskan mereka, walaupun dia itu tahu nanti kedepannya mereka akan bermusuhan. Akibat perbuatannya itulah, Xuan pun mengetahui betapa pintarnya Xing Yun ini. Mendengar semua pujian itu membuat Xing Yun malu, tapi Xuan merasa itu memang pantas untuk Xing Yun. Dia yakin dengan pemikiran Xing Yun, kedamaian dunia pasti akan dalam genggamannya. Xing Yun tidak menyangka mereka ini sangat percaya kepada dirinya, bahkan Xiu dan Xiu juga yakin dengan apa yang baru saja dikatakan oleh seniornya, dan mereka juga akan setia kepada Xing Yun. Xuan kembali memuji Xing Yun dan merasakan aura kaisar dari dalam tubuhnya. Xing Yun meminta Xuan untuk menghentikan semua pujiannya itu. Karena mereka terus memohon jadi pengikutnya, jadi Xing Yun pun menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberikan kekayaan maupun kemuliaan kepada mereka. Tanpa diduga mereka tidak peduli dengan hal tersebut dan hanya ingin menjadi pengikutnya supaya bisa mengabdi kepada dinasti Zhou saja. Xing Yun ingin mereka melupakan hal ini, tapi Yingsa meminta izin supaya mereka bisa mengikuti dirinya. Karena di pertarungan tadi, dia menyadari potensi hebat dari mereka. Xing Yun yang percaya dengan Yingsa setuju dengan rencana yang dia berikan. Tidak begitu lama mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Gaojing. Di perjalanan, Yingsa memberitahu bahwa Yun Fei telah berhasil dibawa ke sekte Tianhuan. Dan Yingsa juga meminta izin untuk memberikan ketiga orang ini pelatihan. Xing Yun setuju dan memberikan izin kepadanya. Di sana Yingsa menjelaskan kepada mereka bertiga bahwa Xing Yun adalah ketua sekte yang terhebat di dunia ini, dan mereka itu harus setia untuk melayaninya. Di sini Yingsa terus memuji kehebatan dari Xing Yun, dan jika saja meridiannya telah lama sembuh, Yingsa yakin ketua sektenya ini sudah berada di ranah manusia peri. Xiu yang bingung dengan ranah manusia peri dijelaskan oleh Yingsa bahwa itu ada sebutan untuk master tertinggi di dunia ini. Mendengar hal itu membuat Xiu kagum karena dia tidak menyangka bahwa Xing Yun begitu kuat. Yang rekannya mendengar cerita Yingsa merasa aneh karena dia ini tidak menganggap Xing Yun sebagai seorang yang hebat. Tentu saja Xing Yun menjelaskan bahwa Yingsa hanya berbohong saja. Namun Yingsa malah semakin membual dan dia itu merasa melayani Xing Yun adalah suatu kemuliaan. Dia pun meminta mereka bertiga untuk mengikuti perkataannya yang berisikan ketua sekte mereka ada ketua sekte terkuat di semua generasi dan akan mendominasi seluruh dunia. Yingsa terus meminta mereka melakukan hal tersebut, bahkan suara mereka sangat keras hingga membuat Xing Yun yang mendengar hal itu merasa malu kepada dirinya sendiri. Xu Yun memintanya untuk tidak malu karena selama dia tidak merasakan hal itu, maka yang memalukan adalah orang lain. Dan dia merasa Yingsa melakukan cara ini untuk melatih mereka supaya setia kepada Xing Yun. Walaupun pelatihan Yingsa tergolong sudah di luar akal, namun Xing Yun yakin dia itu akan berhasil karena dia sudah melakukan banyak hal yang luar biasa, walaupun caranya cukup unik. Beberapa saat kemudian, mereka pun hampir sampai di kota Gaojing. Di sini, Xing Yun merasa sedikit marah karena bagaimanapun Gaojing adalah kampung halamannya. Dan tempat ini jugalah semua anggota klannya dibantai oleh dinasti Zhou. Tentu saja, kembalinya Xing Yun ke kota Gaojing telah membuat amarahnya kembali terbuka. Untung saja Xing Yun bisa menahan emosinya dan memutuskan untuk segera pergi. Di perjalanan, Yingsa memberitahu bahwa semua orang sudah diutus untuk pergi ke kota Gaojing. Dan di saat Xing Yun pergi dari tempat ini, Yingsa akan melakukan yang terbaik untuk ketua sektenya. Xing Yun menjelaskan bahwa kali ini mereka akan bertarung melawan orang terkuat di dunia ini. Yang tentu saja itu adalah Raja Wu. Jadi mereka harus siap mati dalam pertarungan kali ini. Yingsa tidak takut sama sekali dan Xing Yun memuji semangatnya itu. Dia juga berjanji untuk membawa sekte Tianhuan kembali ke kota Gaojing. Nah, di sini Xing Yun merasakan ada seseorang yang telah mengikuti mereka kemari. Yingsa meminta Xing Yun untuk tidak khawatir karena dia sudah mengirimkan mata-mata selama di perjalanan. Nah, ternyata yang mengikuti mereka itu ada An Yun. Dia ini juga sudah sampai di kota Gaojing. Ternyata semasa kecil, An Yun ini pernah tinggal di kota Gaojing. Dia merasa bahwa kota Gaojing sudah banyak berubah dan dia itu penasaran apakah altar kenaikan ibunya masih ada.
Usut punya usut, ternyata Anyun ini sedang merindukan ibunya. 人族帝王所在的宫，只是也不知道当年母亲的女儿想你了。 Di sisi lain, kita dibawa ke kota Gaojing. Di sana ada seseorang yang menunggangi kuda dan membuat banyak orang penasaran siapa yang telah berani menunggangi kuda di kota kekaisaran. Orang itu ternyata bernama Lin Weiyang, anak dari dewa perang Raja Jing. Raja Jing adalah raja seni bela diri yang sangat hebat di dunia ini. Berdasarkan rumor, selama 3 tahun, Raja Jing sedang mengasingkan dirinya. Walaupun Raja Jing adalah pria dihormati, namun berbeda dengan anaknya. Weiyang memanfaatkan status ayahnya untuk berbuat kejahatan, dan bahkan pihak kerajaan tidak berani untuk menegur perbuatannya itu. Di perjalanan, Weiyang ini melihat Suyun dan Yan Kan. Dia yang tertarik dengan kecantikan mereka berdua, mencoba untuk menggoda dan menanyakan nama mereka. Yan Kan sedikit kesal dengan sikapnya itu. Tapi di sini Weiyang malah menyombongkan dirinya dan membuat Suyun kesal. Dia mencoba untuk menjahilinya dengan menyebut Margalin sebagai Su. Walaupun Weiyang telah menjelaskan siapa dirinya, namun Suyun terus memanggilnya sebagai Su dan terus mengejeknya. Hal itu tentu saja membuat Weiyang kesal, tapi di sini Suyun dengan mudah menahan pukulan lemah lembutnya. 成活啊！ 你没必要知道。 许公子吗？ Karena Weiyang sangat lemah, jadi Suyun memintanya untuk pulang dan segera berkultivasi lagi. Hal itu pun membuat Yan Kan dan Suyun mentertawai dirinya. Dan bahkan dia itu semakin dipermalukan oleh Suyun. Weiyang yang kesal menanyakan namanya, dan di sini Suyun pun memperkenalkan dirinya. Dia yang masih kesal berjanji akan mengingat nama Suyun. Suyun malah kembali mengejeknya dan merasa terhormat karena dirinya bisa diingat oleh Weiyang. Weiyang yang tidak bisa menahan amarahnya lagi, memperkenalkan dirinya dan siapa ayahnya. Dia meminta Suyun untuk bersujud kepada dirinya supaya dia ini bisa memberikan ampunan kepada mereka. Suyun tidak mendengarkan peringatannya itu dan menanyakan alasan Weiyang ingin menyerang dirinya karena mereka tadi hanya berkenalan saja. Weiyang yang kesal dengan Suyun meminta penjaganya untuk segera menangkap mereka. Tapi dia itu diperingati oleh salah satu penjaga untuk tidak berurusan dengan mereka. Karena dia ini merasa orang-orang di hadapannya ini bukanlah orang biasa. Apalagi biasanya di saat mendengar nama Weiyang, orang-orang akan melarikan diri. Namun kali ini sedikit berbeda dan malah mereka itu tidak takut kepada Weiyang. Penjaganya pun menyarankan untuk mundur supaya mereka bisa menyelidiki status mereka terlebih dahulu. Tapi di sini Suyun kembali mengejeknya dan membuat Weiyang semakin kesal. Tentu saja penjaganya itu bisa menahannya. Apalagi dia merasa penjaga Suyun sudah berada di ranah Grandmaster. Yan Kan maju untuk menanyakan apakah mereka ini ingin bertarung atau tidak. Di saat Weiyang bersiap untuk menyerang, seseorang pun datang beserta pasukannya. Orang itu perlahan-lahan menemui Suyun dan ternyata yang datang adalah Pangeran Yang Miao. 几个外乡人而已， 至少都是宗师级的高手。 我会让你好看的。 时间了， Suyun tidak menyangka mereka akan bertemu di sini. Ternyata ini bukanlah kebetulan karena Yang telah mengetahui kedatangan Suyun ke kota Gaojing. Mengetahui Suyun sedang ada masalah, jadi dia pun berbicara dengan Weiyang. Weiyang yang hanya mengandalkan statusnya meminta Yang untuk tidak berani kepadanya. Yang Miao tidak takut sama sekali karena tanpa status ayahnya, Weiyang ini bukanlah apa-apa. Dan jika kondisi terus seperti ini, mereka akan bertarung dengannya. Weiyang hanya tertawa mendengar perkataannya dan dia itu berjanji akan berbuat sesuatu kepadanya. Yang Miao tidak takut dan meminta Weiyang untuk tidak mencoba berkuasa di kota Gaojing. Weiyang ternyata takut berbuat masalah dengan Yang Miao karena akan mengancam posisinya. Jadi di sini dia pun memutuskan untuk pergi. Namun Suyun menahannya karena dia tidak boleh pergi tanpa seizin dirinya. Yingsa dan yang lain pun menahan pergerakan dari Weiyang beserta pasukannya. Weiyang menanyakan apa yang diinginkan oleh Suyun. Berhubung dirinya baru datang di kota ini, jadi Suyun menggunakan Weiyang untuk menyebarluaskan namanya di kota Gaojing, supaya orang-orang di sana tahu bahwa dirinya ini ada anak dari Raja Qi. Weiyang sedikit bingung dengan hal itu karena dirinya hanya mengenal Jiang Yan sebagai anak dari Raja Qi. Dan dia itu tidak tahu bahwa Raja Qi memiliki anak bernama Ye Xingyun. Suyun tidak ingin menjelaskan semuanya dan hal itu sudah cukup untuk Weiyang. Di sini Suyun sudah tahu bahwa sebagai anak dari orang nomor 1 di Gaojing, Weiyang ini telah banyak melakukan kejahatan. Weiyang membenarkan hal itu karena dirinya lah yang berkuasa. Tapi Suyun memberitahu kekuasaan Weiyang akan musnah karena mulai dari sekarang dirinya lah yang akan mengambil posisinya itu. Dia pun meminta Yingsa untuk memberikan Weiyang sebuah pelajaran. Weiyang panik kembali memberitahu status ayahnya. Namun Suyun tidak peduli akan hal tersebut.
Para penjaga Wei Yang berusaha untuk menyerang Xingyun, namun mereka dengan mudah dihentikan oleh Yingxa dan membuat Wei Yang terkejut dengan pemandangan itu. Yang Miao menjelaskan bahwa kultivasi Raja Jing sangatlah hebat, bahkan raja mereka menghormatinya. Tapi Xingyun tidak peduli dengan hal itu karena baginya manusia hidup untuk menangani suatu masalah. Dan jika tidak memiliki keberanian untuk menghadapi masalah tersebut, maka kehidupan sama sekali tidak berguna. Mendengar perkataan Xingyun membuat Yang Miao sangat kagum kepadanya. Dia yang dulu ada seorang penakut berubah karena ajaran dari Xingyun, dan dia itu berjanji akan menjadikan Xingyun sebagai panutannya. Yan kan penasaran apakah Xingyun sedang mempermainkan Yang Miao. Apalagi dia ini takut Yang Miao akan membuat masalah dengan para pangeran di kota Gaojing. Xingyun melakukan semua ini karena dia sedikit muak dengan para pangeran yang hanya mengandalkan nama keluarga mereka saja. Dan dia itu berencana untuk membuat mereka takut supaya mereka sadar keberanian mereka tidak begitu besar. Wei Yang mencoba untuk melarikan diri, namun dia dihentikan oleh Yingxa. Dia yang sangat ketakutan mencoba untuk mengancam Xingyun dengan nama ayahnya. Xingyun yang bosan mendengar ancamannya itu, menjelaskan jika dia langsung menghabisi Wei Yang, ayahnya tidak mungkin langsung datang untuk menyelamatkannya. Wei Yang tidak menyangka Xingyun berani melakukan hal itu di siang hari. Tentu saja Xingyun bisa melakukan hal tersebut, apalagi Wei Yang yang adalah anak penguasa nomor 1 semakin membuat Xingyun tertarik karena dia ini harus lebih kuat dari Wei Yang. Xingyun tidak bercanda kepada Wei Yang, apalagi ayahnya tidak akan sempat untuk menolongnya. Dan jikapun ayahnya bisa datang kemari, tentu saja dengan jumlah dan kekuatan mereka, ayahnya bukanlah apa-apa. Dia pun meminta Yingxa untuk segera menghabisinya. Wei Yang sangat ketakutan dan meminta pertolongan Xingyun karena tidak ada manfaat menghabisi dirinya. Tapi Xingyun menjelaskan bahwa posisinya itulah yang sangat bermanfaat. Yingxa yang semakin dekat membuat Wei Yang sangat ketakutan dan bahkan dia ini kencing di celana. Xingyun tidak menyangka dengan apa yang baru saja dia lihat. Wei Yang kembali memohon ampun dan bahkan dia ini akan memberikan semua hartanya untuk mereka dan bagian 31 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.